Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sampai hari ke-23 di bulan mulia ini. Semoga keberkahan, ridha Allah dan ampunan selalu menyertai langkah kita. Di kesempatan kali ini insya Allah kita akan sama-sama merenungkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat ke-104 dengan tema janganlah mengatakan ra'ina tapi katakanlah unzurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna dan dengarkanlah oleh kalian, dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang teramat pedih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsir beliau, qauluhu ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan ra'ina. Dzakara syai'an akhar min jahalatil yahud wal maqsudu nahyul muslimina an misli dzalik. Allah kembali mengingatkan hal lain dari kebodohan orang-orang Yahudi. Maksudnya adalah Allah melarang kaum muslimin untuk melakukan hal yang demikian, mengatakan ra'ina. Secara bahasa, Imam Muhammad As-Sabuni mengatakan ra'ina minal mura'ati wahya al-inzaru wal imhal wa asluha min ri'ayati wahya an-nazru fi masalih al-insan wa qad harrafaha al-yahudu faja'alauha kalimatan musabbatan mushtaqatan minar ra'unah wahya al-humku wa dhalika naha anha al-muslimun. Ra'ina berasal dari kata mura'at, artinya penjagaan, yang bermakna perhatian. Asal katanya adalah ri'ayah, artinya memelihara, yakni memelihara kemaslahatan manusia. Namun kalimat demikian diubah oleh orang-orang Yahudi dengan bermakna kecaman, berubah menjadi kata ra'unah yang berarti kebodohan. Kemudian kalimat ini kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dikucapkan oleh orang-orang yang beriman. Qala Ibnu Abbas, kanal muslimuna yaquluna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'ina ala jihati talabi war raghbah minal mura'ah ai iltafit ilaina wa kana dzalika bilisanil yahud sabban ai isma la sami'ta. Ibnu Abbas pernah mengatakan dahulu kaum muslimin pernah berkata kepada Nabi SAW dengan kata ra'ina dengan nada yang meminta dan mengharapkan. Maknanya adalah tengok dan perhatikanlah kami. Sementara dalam bahasa Yahudi kalimat tersebut merupakan kalimat yang digunakan untuk mencela, yakni dengarkanlah karena engkau tidak mendengarkan. Orang-orang Yahudi kemudian menggunakan ungkapan tersebut untuk mencela baginda Rasulullah SAW. Na'udzubillah. As-Suddi berkata, ada seorang Yahudi dari Bani Kainuqa yang dipanggil dengan nama Rifa'ah bin Zaid. Ia mendatangi Rasulullah SAW ketika bertemu beliau. Ia mengatakan, pasanglah pendengaranmu dan dengarkanlah. Sesungguhnya kamu tidak mendengar. Ini adalah ungkapan kasar Yahudi kepada Rasulullah dengan menggunakan kata ra'ina. Mereka orang-orang Yahudi berkata, dahulu kami mencelaknya secara sembunyi-sembunyi, sekarang kami dapat mencelanya secara terang-terangan. Oleh karena itulah mereka menggunakan ungkapan tersebut dalam dialog dan mereka saling tertawa. Hal itu kemudian terdengar oleh Sa'ad bin Mu'adz, kemudian Sa'ad bin Mu'adz mengerti bahasa mereka. Faqala lil Yahud,
alaikum la'natullah la in sami'tuha min rajulin minkum yaqulu laha lin nabi sallallahu alaihi wasallam la adribanna unuqah faqalu awalastum taqulunaha fanazalatil ayah. Sa'ad berkata kepada mereka, kalian akan mendapat laknat Allah. Jika aku mendengar ungkapan itu keluar dari salah seorang di antara kalian ditunjukkan kepada Nabi, niscaya aku akan penggal lehernya. Mereka berkata, bukankah kalian telah mengatakannya? Maka turunlah ayat ini, mereka orang-orang yang beriman dilarang mengungkapkan perkataan tersebut agar kata-kata orang Yahudi itu tidak diikuti dan makna-makna yang buruk pun tidak diucapkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bentuk berpegang teguh kepada prinsip ini adalah bahwa orang-orang Yahudi mengatakan perkataan tersebut di mana dalam bahasa mereka perkataan itu adalah celaan. Allah mengetahui hal itu, maka Allah pun melarang orang-orang yang beriman mengucapkan perkataan tersebut. Sebab perkataan tersebut akan mendorong orang-orang Yahudi mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah, fayasubbullaha aduwan bighairi ilm." Dan janganlah kalian memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nahallahu taala al-mu'minina an yatashabbahu bil kafirina fi maqalihim wa fi'alihim. Wa dzalika anna al-yahuda kanu yu'anuna minal kalami ma fihi tawriyatun lima yaqsidunahu minat tanqis. Alaihim la'natullah fa idza aradu an yaqulu isma' lana yaquluna ra'ina yuruna birru'una. Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya menyerupai orang-orang kafir baik dalam ucapan maupun perbuatan, karena orang-orang Yahudi, semoga laknat atas mereka, senang bermain kata-kata yang mempunyai makna samar dengan maksud untuk mengurai makna yang dikandungnya. Jika mereka hendak mengatakan dengarkanlah kami, maka mereka mengatakan dengan kalimat ra'ina, padahal yang dimasukkan adalah ru'unah, sangat bodoh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima am mawadhi'ih wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghaira musma'in wa ra'ina layyam bi alsinatihim wa ta'nan fid din. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum wa aqwam walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Yaitu orang-orang Yahudi, mereka merubah perkataan dari tempatnya. Mereka berkata, kami mendengar tetapi kami tidak mau menurutinya. Qalu sami'na wa 'asayna. Dan mereka mengatakan pula dengarkanlah, padahal sebenarnya kamu tidak mau mendengar apa-apa. Dan mereka mengatakan ra'ina, dengan memutar-mutar lidah mereka dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan kami mendengar dan patuh, dengar dan perhatikanlah kami, maka yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Dan tetapi Allah mengutuk mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali hanya sedikit dan tipis sekali. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, banyak juga hadis yang menceritakan mengenai diri mereka ini. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa orang-orang Yahudi itu mengucapkan salam dengan ucapan Assalamualaikum, semoga kematian menimpa kalian. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk cukup membalas dengan kata alaikum bisam, ya, kecelakaan untuk kalian. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Fafihi dalalatun 'alan nahyi syadidi wat tahdidil wal wa'idi 'ala tashabbuhi bil kufari fi aqwalihim wa af'alihim wa libasihim wa yadihim wa ibadatihim wa ghairi dzalika min umurihim allati lam tusyarra' lana wa la tuqarrar alaina. Hadis ini merupakan larangan keras sekaligus ancaman terhadap tindakan menyerupai orang-orang kafir, baik dalam ucapan, perbuatan, pakaian, perayaan hari besar dan ibadah mereka, maupun hal-hal lainnya yang sama sekali tidak pernah disyariatkan dan tidak diakui keberadaannya dalam Islam. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat terakhir adalah wa qulunzurna wasma'u, dan kemudian katakanlah unzurna. Unzurna artinya umiru an yukhatibuhu sallallahu alaihi wasallam bil ijlal wal makna aqbil alaina wanzur ilaina. Mereka diperintahkan untuk berbicara kepada Rasulullah SAW dengan penghormatan, maka dari firman Allah tersebut adalah maknanya menghadapkanlah kepada kami dan lihatkanlah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat ini ditutup dengan kalimat walil kafirina azabun alim, dan bagi orang-orang kafir adalah azab yang teramat pedih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah dalam ayat ini Allah mengkhabarkan kepada kita sifat dari orang-orang Yahudi yang suka memelintir kata. Pada awalnya baik, kemudian mereka pelintir dengan kalimat yang buruk untuk mengejek baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu, dalam ayat ini secara umum Allah melarang orang-orang yang beriman mengatakan, berbuat, dan hal lain seperti pakaian yang menyerupai orang-orang Yahudi atau kaum yang lain selain Muslim. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.